Halo semuanya, saya Erik Anedi, konsultan pajak terdaftar partner di Mitra Consulting Group. Pada kesempatan ini saya akan bicara mengenai peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang baru beredar di hari Jumat 29 Desember kemarin. PP 58 ini ditetapkan pada hari Rabu 27 Desember 2023 dan segera berlaku di tanggal 1 Januari 2024. Berikut eksekutif summary bagi Anda yang hanya membutuhkan intisari dari peraturan ini. Jadi, dengan berlakunya PP 58 2023 ini, terhitung 1 Januari 2024 nanti, terjadi perubahan untuk penghitungan pemotongan PPh orang pribadi untuk setiap masa atau untuk setiap bulan. Sedangkan untuk keseluruhan penghasilan orang pribadinya, tarif PPh yang berlaku tetap sama, yaitu tarif progresif yang 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% tergantung dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Tarif ini sering juga disebut tarif pasal 17, yaitu merujuk ke Undang-Undang PPh pasal 17. Lalu jika PPh orang pribadi sebetulnya tetap sama, kenapa ada perubahan ini? Spiritnya sebetulnya adalah simplifikasi. Simplifikasi bagaimana maksudnya? Jadi pada ketentuan terdahulu, menghitung PPh pegawai tiap bulan itu harus memperhitungkan banyak komponen, antara lain penghasilan bruto, baik itu gaji pokok, lemburan, bonus, THR, dan lain-lain. Kemudian ada pengurang, yaitu premi iuran pensiun atau iuran hari tua. Lalu ada juga pengurang yang namanya biaya jabatan, yang dihitung 5% dari penghasilan bruto. Kemudian setelah penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurang, ketemu yang namanya penghasilan neto. Penghasilan neto itu kemudian kan itu untuk bulan berjalan, maka harus disetahunkan dulu, misalnya dikalikan dengan 12 bulan. Tapi harus dipisahkan dulu, mana yang teratur, penghasilan teratur seperti gaji, itu disetahunkan. Sedangkan penghasilan yang tidak teratur seperti THR tentu tidak disetahunkan. Lalu kita juga melihat masa kerja dari pegawai tersebut, apakah masuk di tengah tahun atau sejak di awal tahun. Setelah itu semua barulah dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, baru ketemu yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini yang kemudian dikalikan dengan tarif progresif. Jadi, langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah PPh terutang dalam suatu bulan sebetulnya cukup panjang. Sedangkan, dengan ketentuan yang baru, menghitung PPh untuk bulan Januari sampai November itu cukup dengan dua informasi saja, yaitu penghasilan bruto dan status PTKP-nya. Kedua informasi ini kemudian digunakan untuk mencari tarif efektif di tabel yang sesuai, apakah tabel kategori A, B, atau C. Tabel ini sudah disiapkan oleh DJP yang ada di dalam PP 58 ini. Kira-kira demikian secara singkat gambaran eksekutif summary yang dapat saya sampaikan. Jadi, saya ulangi kembali, secara setahun sebetulnya PPh 21 yang dipotong tetap sama. Namun, untuk pemotongan di tiap bulannya itu dipermudah, gitu ya. Selanjutnya saya akan masuk lebih dalam dan lebih teknis. Saya mulai dari struktur PP-nya dulu. Dokumen PP 58 ini terdiri dari 25 halaman, itu sudah termasuk penjelasan dan juga lampiran. Tapi dari 25 halaman tersebut, PP-nya sendiri sebetulnya hanya 6 halaman, kemudian penjelasannya 4 halaman, dan yang panjang adalah lampirannya, sebanyak 15 halaman, karena memang memuat 3 tabel yang panjang-panjang. Nah, inti dari PP itu sendiri juga sebetulnya singkat saja, yaitu pada pasal 2 sampai pasal 3, hanya 3 halaman. Yaitu juga karena terpotong halamannya, kalau full sebetulnya hanya dua halaman saja. Kita langsung masuk ke dalam pasal utamanya. Dimulai dari pasal 2, yaitu mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21. Saya menekankan pada kata pemotongan, supaya tidak dicampur adukan dengan tarif PPh OP-nya itu sendiri. Ya, jadi pemotongan PPh 21 lebih tepatnya. Jadi dengan kata lain, kalau terjadi kesalahan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, maka yang berlaku tetap tarif progresif yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Jadi kalau ada salah potong,
setelah dihitung PPh-nya yang seharusnya menurut pasal 17 mungkin bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Saya menekankan hal ini karena masih banyak orang pribadi yang merasa kalau sudah dipotong PPh 21 maka kewajiban PPh-nya sudah tuntas. Tidak seperti itu ya. Karena mekanisme pemotongan PPh 21 itu sendiri sebetulnya lebih seperti uang muka. Jadi uang muka, tapi di akhir tahun kewajiban PPh-nya atas orang pribadi tersebut tetap harus dihitung secara menyeluruh, dihitung kembali di akhir tahun. Nah, di pasal 2 ini disebutkan bahwa tarif pemotongan PPh 21 terdiri dari dua, yaitu tarif pasal 17 yang existing, ini yang akan digunakan di masa akhir atau masa bulan Desember saja, nanti untuk menghitung selisih yang masih harus dipotong. Lalu ada tarif kedua, itu tarif efektif pemotongan. Nah, ini tarif yang baru berlaku. Ada tarif efektif bulanan, ada tarif efektif harian. Dan tarif efektif ini ditentukan dari status PTKP-nya. Status penghasilan tidak kena pajak. Itu didapatkan dari status perkawinannya, kawin atau tidak kawin, kemudian dari jumlah tanggungannya, 0, 1, 2, dan maksimal 3. Dan ini adalah kondisi perkawinan dan tanggungan yang faktual pada awal tahun. Jadi kalau baru menikah di 2 Januari, berarti status PTKP untuk tahun tersebut itu masih TK, tidak kawin. Belum dianggap sudah menikah. Karena di awal tahunnya, di 1 Januarinya, statusnya masih belum kawin. Begitu juga untuk tanggungan, misalkan anaknya lahir 3 Januari, berarti status tanggungan pada tahun tersebut masih belum memperhitungkan anak yang baru lahir tersebut. Nah, ketentuan PTKP ini tidak ada perubahannya, jadi saya hanya mengulang sekedar mengingatkan kembali saja. Lalu, selanjutnya dari pasal 2 ayat 3, itu saya rangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, tarif efektif yang akan digunakan itu pertama-tama didasarkan pada status PTKP. PTKP-nya ada TK0, TK1, sampai TK3, kemudian K0, K1, sampai K3. Sekilas, saya mau membahas mengenai istilah tarif efektif. Sebelumnya sering beredar istilah TER, tarif efektif rata-rata, karena dalam dokumen-dokumen yang beredar sebelum terbitnya PP 58 ini, istilah ini TER ini yang sering digunakan. Tapi setelah saya melihat ke PP 58 ini, ternyata tidak digunakan istilah tersebut, tidak muncul istilah tersebut, sehingga saya coba gunakan istilah yang sesuai di dalam PP-nya saja, yaitu tarif efektif. Nah, itu ada tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian. Nah, kembali ke tabel ini. Di dalam tabel ini ada status PTKP-nya, tapi saya tambahkan juga nilainya. Nilai PTKP-nya, itu saya mengambil dari PMK 101 tahun 2016. Ini tidak ada perubahan untuk jumlah PTKP-nya. Nah, saya tambahkan untuk membantu menjelaskan kenapa pengelompokan kategorinya agak membingungkan kalau dilihat dari teksnya saja ya. Jadi kalau saya taruh nominal PTKP-nya, mudah-mudahan lebih mudah masuk di kepala. Nah, jadi untuk TK0 itu kan 54 juta PTKP-nya, TK1 54 juta tambah 4,5 juta sama dengan 58,5. K0 itu kan 54 tambah 4,5 juta dari status kawinnya, dan karena tidak ada tanggungan, tidak ada tambahan lagi, jadi dia 58,5 juga. Nah, makanya sama antara TK1 dan K0. Ini dia masuk di kategori A. Kemudian untuk PTKP lebih besar masuk ke kategori B, dan terakhir ada kategori C khusus untuk status PTKP K3. Jadi memang ada range ya, karena konsep tarif efektif ini adalah ya rata-rata atau ancer-ancer, jadi tidak persis. Jadi PTKP yang digunakan memang sebagai acuan saja, range ya. Seperti kategori 1 berarti range PTKP 54 juta sampai 58,5 juta, kemudian kategori B
range 63 juta sampai 67,5 juta, dan C-nya ya cuma satu ya, 72 juta untuk PTKP 72 juta. Nah, demikian sebetulnya inti dari PP 58 sampai di situ. Selanjutnya kita coba dalami contoh yang diberikan di dalam penjelasan PP ini, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1. Diinformasikan dalam contoh tersebut gaji 10 juta per bulan, kemudian iuran pensiun 100.000 per bulan, dan status PTKP-nya K0. Nah, saya akan coba jelaskan dulu menggunakan cara penghitungan yang lama, karena toh pada akhirnya tetap perlu menghitung sesuai ketentuan tersebut ya. Di masa akhirnya atau di bulan Desembernya tetap menghitung menggunakan cara tersebut. Maka itu kita perlu untuk menghitung penghasilan dalam setahun. Ini contoh sederhana saja ya. Jadi kita anggap dalam setahun, dalam sebulan kan 10 juta. Jadi kalau dalam setahun itu kali 12 menjadi 120 juta. Itu adalah untuk PH brutonya atau penghasilan brutonya. Sedangkan untuk iuran pensiun itu adalah pengurang. Itu disetahunkan dikali 12 menjadi 1,2 juta. Pada penghitungan lama, untuk menghitung PPh 21 yang harus dipotong, kita harus menghitung terlebih dahulu PKP-nya dulu, penghasilan kena pajaknya dulu. Itu diperoleh dari penghasilan neto dikurangin PTKP. Penghasilan neto itu sendiri didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Nah, maka penghasilan bruto dikurangi pengurang, kemudian dikurangi PTKP, ketemu hasil akhirnya adalah penghasilan kena pajak sebesar 54,3 juta. Setelah dapat PKP, baru dihitung PPh 21-nya. Nah, tarif PPh 21-nya yang pasal 17 itu kan berlapis ya. Lapisan pertama itu 5%, itu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta. Ini baru 54,3 juta, berarti masih masuk dalam lapis pertama. Dan hanya masuk lapis pertama saja, nggak sampai menyentuh lapis kedua. Jadi kita kenakan tarif lapis pertama yaitu 5%. Ketemulah PPh 21 untuk 1 tahun. Untuk menghitung PPh sebulannya, PPh tersebut dibagi dengan 12 dengan jumlah bulannya, maka ketemu PPh-nya 226.250. Berikut adalah penghitungan dari kalkulator Ortex yang saya gunakan untuk cross-check ya. Jadi karena setiap bulannya jumlah gajinya sama, maka PPh-nya juga tetap stabil tiap bulan dari Januari sampai dengan juga di masa akhir di Desember. Itu sama jumlahnya, sebesar 226.250. Nah, sekarang dengan penghitungan cara baru. Kita tidak perlu menghitung PPh disetahunkan. Untuk yang masa ya, untuk yang bulanan. Kita tidak perlu mensetahunkan, kita cukup dengan penghasilan bruto bulan tersebut saja. Kemudian untuk iuran pensiun itu bukan penghasilan bruto ya, itu pengurang. Kita tidak perlukan untuk penghitungan dengan cara baru ini. Kita hanya perlu penghasilan brutonya saja. Nah, jadi setelah ketemu kita punya informasi penghasilan bruto, kita tinggal perlu status PTKP-nya untuk menentukan tabel mana yang akan kita gunakan. Apakah tabel kategori A, kategori B, atau kategori C. Karena dia status PTKP-nya K0, maka dia masuk kategori A. Lalu dari tabel kategori A, kita dapat lihat bahwa jadi nanti ada range-nya untuk penghasilan bruto sekian, tarif efektifnya sekian. Nah, kita mengetahui untuk penghasilan brutonya itu 10 juta ya, maka dia masuk di tarif 2%. Setelah ketemu 2%-nya, berarti kita langsung dapat menghitung. Kita masukkan tarif, ini masih harusnya tarif efektif saja ya. Tarif efektifnya 2%, kemudian dikalikan penghasilan bruto 10 juta, maka ketemu 200.000. Itu PPh 21 yang harus dipotong tiap bulan. Jadi jika bulan Januari sampai November gajinya sama, tidak ada THR, bonus, dan lain-lain, maka dalam 11 bulan dipotong PPh sebesar Rp200.000. Lalu di bulan Desember, baru kita menghitung berapa kekurangan pemotongannya. Nah, angka
715 ini kita peroleh dari penghitungan PPh yang normal sebetulnya, seperti yang di slide sebelumnya. Yang ini ya. Jadi tetap sama cara penghitungannya. Nah, kemudian baru dikurangkan dengan PPh yang sudah dipotong untuk masa Januari sampai November. Maka ketemu kurang bayar di Desember sebesar Rp515.000. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, maka persandingannya bulan per bulan antara penghitungan yang lama dan penghitungan yang baru adalah sebagai berikut. Secara totalan, dia tetap sama. Cuma bedanya di masa akhirnya, Desembernya, ada berbeda. Apakah lebih besar atau lebih kecil, nanti tergantung case-nya. Ya. Selanjutnya, saya membandingkan proses penghitungannya. Saya ingin menunjukkan supaya lebih nyata terlihatnya bahwa atau mengenai spirit simplifikasi yang dimaksud. Jadi teman-teman konsultan beberapa saya mendengar pendapat ya sama aja toh harus hitung ulang juga di akhir tahun. Ya memang benar, tapi saya pribadi merasa bagi awam atau staf pajak perusahaan yang mungkin baru mulai, pendekatan tarif efektif ini akan memudahkan karena dia tidak perlu setiap bulan menghitung menggunakan banyak komponen ya, seperti di sini kan ada penghasilan brutonya, kemudian pengurangnya, kemudian disetahunkan yang teraturnya, kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Kita lihat saja nanti pada praktiknya apakah seberapa besar dampak penghitungan baru ini, apakah jauh memudahkan atau ternyata ada dampak lain yang tidak terantisipasi. Itu saja untuk penjabaran PP 58. Ada beberapa poin yang saya merasa secara pribadi perlu didiskusikan lebih lanjut karena saya belum mendapatkan jawabannya. Ya, yang pertama, bagaimana jika pegawai tersebut berhenti di tengah tahun? Sepertinya akan menjadi lebih bayar ya, nggak masalah juga kalau lebih bayar tinggal dikembalikan ke pegawai. Tapi ingin memastikan aja apakah ada hal khusus dengan hitungan menggunakan tarif efektif ini atau sebetulnya langsung mengaplikasikan penghitungan Desember atau masa terakhir. Jadi tidak menggunakan tarif efektif lagi ya, karena dia sudah resign gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu diskusi lebih lanjut, menunggu juga ketentuan pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan pemotongan PPh 21 untuk bukan pegawai, misalnya tenaga ahli? Karena di PP ini saya menangkap ini berlaku luas, antara lain juga untuk jasa orang pribadi. Jadi saya membandingkan dengan bahasa yang digunakan di Per 16 2016, itu sepertinya sama ya, dan di Per tersebut itu membahas secara lengkap perbedaan pemotongan untuk misalnya tenaga ahli. Nah itu digunakan 50% dari penghasilan bruto, kemudian baru dikalikan tarif pasal 17. Tapi di dalam PP 58 ini sepertinya tidak menjabarkan. Misalkan juga mau dipakai untuk notaris misalnya, apakah berarti kita harus mengetahui PTKP notaris tersebut? Sebelumnya kan untuk tenaga ahli kita tidak perlu tahu ya status dia kawin tidak kawin atau tanggungannya berapa gitu ya. Nah, PP ini memang tidak mencabut Per 16 2016 dan juga tidak ada yang bertentangan sih sebetulnya. Jadi kalau memang demikian, PP harusnya statusnya lebih tinggi dari Per. Jadi harusnya berlaku juga ya penghitungan tarif efektif untuk tenaga ahli juga. Nah, ini mungkin ada pemahaman saya yang kurang lengkap untuk bahan diskusi lebih lanjut. Lalu poin terakhir, jika tidak memiliki NPWP, seharusnya ketentuannya tetap sama, yaitu dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Karena di undang-undang itu kan masih tetap berlaku ya, dan di dalam PP 58 ini tidak ada ketentuan spesifik yang bertentangan. Baik, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan PP 58-nya. Selanjutnya saya akan coba bagikan template yang saya buat menggunakan Google Sheet agar bisa digunakan secara praktis untuk Anda yang membutuhkan. Walaupun di dalam siaran pers kemarin tanggal
29 Desember, katanya DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21 yang dapat diakses melalui DJP online mulai bulan Januari 2024. Tapi karena belum ada, kita coba gunakan dari Google Sheet saja. Sebentar. Oh ya, Anda dapat mengaksesnya di link bit.ly/p besar H kecil 2024 strip M besar C besar G besar. Saya sampaikan dulu beberapa batasan dari versi yang akan saya jelaskan ini adalah sebagai berikut. Pertama, template ini belum mengakomodasi tarif efektif harian, jadi hanya mencakup tarif efektif bulanan saja. Kemudian template ini hanya menghitung bulan Desember sebagai masa terakhirnya. Jadi kalau berhenti di tengah tahun itu belum diakomodir di sini sambil menunggu juklak atau contoh penghitungan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, template ini mengasumsikan tarif 120% non NPWP itu diaplikasikan ke tarif pasal 17 dan juga ke tarif efektifnya. Jadi nanti jika diisi non NPWP tidak ada NPWP, maka tarif efektifnya saya kalikan 120%. Tapi mungkin bisa jadi salah asumsi ini, nanti kita menunggu juga informasi lebih lanjut. Sorry. Baik, ini adalah tampilan template Google Sheet-nya. Kita mulai dari mengisi di nama di master pegawai. Jadi di master pegawai ini nanti yang akan muncul ya, kita pakai Tuan A. Tuan A dia memiliki NPWP. Ini NPWP silakan saja nanti diisi dilengkapi NPWP 16 ya atau 15. Kemudian status PTKP-nya saya ambil dari contoh dulu ya. Jadi ada yang hijau ini nanti masuk kategori A, kemudian yang biru B, terus yang K3 itu kategori C warna ungu. Kita ambil K0 sesuai contoh dalam penjelasan pasal 2 PP 58. Nah, sudah sampai sebatas itu saja. Ini yang abu-abu tidak perlu diisi. Nanti ini otomatis rumusnya. Oke. Nah, setelah mengisi di master ini, kita mengisi di penghitungan PPh. Untuk masanya, kita isi masa 1 misalkan. Kemudian namanya dipanggil lagi. Nah, penghasilan brutonya kita gunakan sama ya, 10 juta. Kemudian biaya pengurang iuran selain biaya jabatan ya, jadi iuran pensiun atau nanti ada iuran JHT juga, itu dimasukkan ke sini 100.000. Nah, ini rumus juga. Nah, dia akan membaca secara otomatis untuk Tuan A, tadi kan kita sudah isi di depan ya, karena tidak berubah ya, karena baik nanti mengisi bulan 2 pun Tuan A harusnya PTKP-nya tetap sama karena yang digunakan di awal tahun. Nah, dari PTKP tersebut, status PTKP tersebut akan ketemu kategori, ini bukan TER ya, tarif efektif saja saya gunakan istilahnya. Kategorinya, kategori A. Jadi dia nanti akan mencari ke tabel A. Nah, untuk penghasilan bruto 10 juta ketemu tarif efektifnya 2%. Maka dia akan menghitung secara otomatis PPh masanya 200.000. Kita coba lengkapi, misalkan dia sudah bekerja sampai masa terakhir ya. Nah,
Secara otomatis, karena saya mau menggunakan bulan Desember sebagai masa akhir, maka di masa akhir ini dia akan menghitung PPh masanya 515 juta. Anggaplah misalnya sekarang gajinya lebih besar ya, 3, 4, 5, 6, 7, apa 9, 1, 2. Sorry, kebanyakan. Nah, 34 juta. Nah, dia akan secara otomatis mengambil tarif efektif yang sesuai, kemudian coba kita ganti dengan K1 misalkan. Dia akan otomatis berubah menjadi kategori B dan mengambil tarif efektif yang sesuai. Nah, kalau saya mengisi dia tidak ada NPWP, tarif efektifnya akan bertambah ya, atau naik 20%. Jadi 14% kali 120%. Nah, ini sebetulnya 16,8. Sorry, berarti ini saya benerin ya. Pembulatannya harusnya 16,8. Jadi pembulatannya 4 angka ya. Lagi-lagi ini masih asumsi sifatnya. Saya mungkin salah karena mungkin tarif efektifnya mungkin tetap sama, nanti baru dikenakannya di masa akhir, bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya tarif efektifnya kita kenakan 120%, berarti yang digunakan adalah 14% ya tadi ya, dikali 120% jadi 16,8. Nah, jadi masanya 5,8, nanti di masa akhirnya lebih kecil ya, dalam kasus ini lebih kecil. Nanti silakan Anda dapat jangan minta akses edit ya, nanti bisa di file ini make a copy, silakan, dan masukkan ke Google Drive Anda masing-masing ya. Jadi seperti itu saja template sederhana yang saya bagikan pada kesempatan ini. Jika ada koreksi, pertanyaan, saran, masukan, atau apapun, Anda dapat menghubungi kami di email contact@mitra.id. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.